begitu saya keluar dari sana itu saya punya rasa dendam. 9 tahun loh Ustadz. Betul. Harta, keluarga itu saya hancur. Waktu semua hancur. Ditinggalin semua. Itu rasa kebencian saya itu luar biasa Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leaders Kumparan yang dirahmati oleh Allah, kita akan berbicara tentang hijrah. Sangat menarik kalau kita bicara tentang hijrah, apalagi kalau selebriti yang hijrah nih, ya. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh seorang artis yang pasti semua kenal, ya, dari mulai yang jadul sampai yang zaman now semua kenal artis ini. Kita langsung aja sapa Mbak Elma Theana. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernikahan kedua juga sempat gonjang-ganjing juga, Bang. Iya, gitu. Alhamdulillah tuh pengertian banget tuh suami saya tuh. Ya, saya melihat suami saya tuh soleh, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga ngerasa tuh baik banget. Iya, jadi sekarang ini mendapatkan suami yang soleh itu buat saya harta yang tidak ternilai Ustaz. Kita bisa sholat berjamaah bersama, kita bisa puasa bersama. Saya tuh masih kayak orang pacaran loh Ustaz. Tenang, masih kita tatap-tatapan, masih ngobrol. Mungkin orang akan iri yang banyak uang itu. Mungkin dia nggak punya momen-momen bermesraan dengan suami sendiri. Itu luar biasa. Saya tuh benar-benar kadang masih video call. Itu masih lucu lah. Anak-anak saya bilang, Bu Nani kayak masih orang pacaran. Ya selalu karena suasana romantis itu memang harus kita yang ciptakan. Ya. Bayangin kalau misalnya 15 tahun, 25 tahun ya bosen, ya kan, nggak ada rasa. Cuma saya bilang gini, ayah, saya ini sekarang menikah insya Allah untuk ibadah. Saya mau memperbaiki diri saya mau menjadi istri yang baik. Kalau saya punya cita-cita kayak gitu, tolong didukung. Jadi saya menerima keadaan gitu untuk bisa mencari ridha Allah, aku bilang. Jadi jangan saya doang, tapi harus suami juga. Kalau aku sendiri nggak bisa, aku yang mesra, suami enggak, malas juga gitu kan. Alhamdulillah ya, berarti umroh itu, nah ini dia, Leaders Kumparan ya, wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita bertakwa, tadi saya ngikutin terus. Mbak Elma ini alhamdulillahnya apa? Memang kebutuhan ruhiyahnya tinggi, jadi dari mulai kepadepokan yang jadi kesasar pun karena niatnya memang mencari Allah gitu. Tapi akhirnya sampai upaya itu sama Allah ditunjukin ke yang benar. Karena apa? Karena dari sana juga pergi itu untuk umroh. Umroh juga kemudian benar-benar keikhlasannya mencari itulah yang kemudian alhamdulillah dengan ketakwaan tadi jadi diberikan. Jadi kalau kita punya masalah, kalau kita bertakwa sama Allah, Allah akan kasih jalan keluarnya. Iya. Pasti itu yakin aja. Nah makanya tadi saya lihat, waduh ini alhamdulillah ya, masih untung diinjak-injak orang. Masih gitu ya Allah ya. Aku juga kalau ngelihat misalnya AA gitu ya, sekarang di penjara, dihukum, itu sebenarnya masih kasih sayang Allah loh. Kalau emang dia mau bertobat di dalam. Karena memang itu peringatan. Iya, maksudnya mudah-mudahan dia mendapatkan pelajaran di sana, mudah-mudahan dia berubah, mudah-mudahan dia kembali ke jalan Allah. Itu sebenarnya semua kasih sayang Allah. Kalau saya lihat segala sesuatunya ya, kayak ini kan semua kita harus ambil ibrohnya, pelajarannya. Kayak Mbak Elma itu dalam rangka pencarian itu sebetulnya pasti ada ketidakikhlasan, ada dendam, ada segala macam. Inilah yang akhirnya langkah kita itu jadi nggak mulus. Ustadz, ini ya salah satu yang mungkin saya mau ini. Begitu saya keluar dari sana itu saya punya rasa dendam. 9 tahun loh Ustadz. Betul. Harta, keluarga itu saya hancur. Waktu semua hancur. Ditinggalin semua. Itu rasa kebencian saya itu luar biasa Ustaz. Tapi begitu saya bilang, kan saya merenung sampai gini, ini orang ya membuat ibarat kata gitu, maksudnya ini orang membuat di mana-mana, merusak orang di mana-mana, tambah benci.
ini kok nggak kena gitu loh. Pada saat itu ya Allah, ini saya mungkin nggak baik menyimpan dendam, menyimpan marah, menyimpan. Pada satu sisi Ustadz, saya tuh dulu ngedoain aja saya nggak mau udah begini nih, itu nggak keluar dari mulut saya saking bencinya. Tapi begitu saya terus merenung nggak baik, saya menyimpan dendam ini gitu kan. Akhirnya saya coba mengikhlaskan. Ya Allah, ampuni dia. Aku sebutin, ya Allah ampuni, berikanlah dia taufik dan hidayahmu, kembalikanlah dia kalau jalan dia salah ya Allah. Itu benar-benar emang yang namanya zero mind proses itu nggak gampang diucapkan, itu kan harus dari hati ya Ustaz. Mungkin pada saat itu saya tuh benar-benar yang kepada Allah, ya Allah gitu, sadar, benar-benar yang sampai keluar air mata saya Ustaz, ngedoain beliau tuh. Nggak tahu ya, alhamdulillah, maksudnya nggak tahu, setelah nggak lama Ustaz, nggak nyampe seminggu itu kejadian ditangkap. Jadi mungkin jalannya Allah tuh sayang sebenarnya gitu loh. Ya semua juga begitu. Kita harus yakin baik buruknya yang kita lihat itu belum tentu baik buruknya orang tersebut. Jadi artinya gini, kita itu harus yakin semua yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Alhamdulillah ala kulli hal. Walaupun kita merasa itu buruk gitu. Padahal itu yang terbaik buat kita. Jadi semuanya itu teguran. Bayangkan Mbak Elma 9 tahun menghadapi segala sesuatu peristiwa di Padepokan itu yang kalau kita lihat, kalau orang bilang buat apa sebetulnya, habis-habisin waktu, ya akhirnya juga tiba-tiba tahu tuh salah, sesat, segala macam kan gitu. Tapi tetap ada yang namanya pelajaran dari sana. Kalau nggak lewat situ mungkin juga nggak seperti ini kan begitu. Nah, saya ingin Mbak Elma itu sharing ya, bahwa pada saat ketika Mbak Elma kemudian umroh, kemudian dapat satu pemahaman gitu, ini kan nggak begitu aja tiba-tiba datang gitu. Nah, apakah terus Mbak Elma udah ninggalin semuanya yang dulu yang Mbak Elma anggap sesat, misalnya ya itu dia, kalau aspat udah pasti ditinggalin gitu. Tapi amalan yang dulu yang lihat bintang misalnya yang aneh-aneh saya tinggalin lah Ustaz. Ya misalnya kayak jangan-jangan saya sekarang masih lihat ini. Enggak. Kalau sekarang lebih ke tadabur. Ya, tadabur. Saya melihat misalnya alam gitu ya. Di situ sih kita memuji Allah gitu. Kalau dulu kan kita natap yang nggak jelas gitu loh. Mbak Elma, ini udah sampai di ujung-ujung gini. Tadi kan kita udah hijrah nih. Sekarang di dalam proses apa-apa yang dulu telah kita lakukan, yang salah-salah yang kita lakukan, sekarang Mbak Elma itu lebih giat ngapain sih sebetulnya? Enggak, saya komunitasnya sebenarnya sih saya punya pengajian gitu ya, sebulan sekali. Itu teman-teman dekat aja sih Ustadz gitu. Ya selalu kan nasihatin kalau misalnya hati-hati, jangan sampai kayak saya dulu misalnya lihat ini dan lain-lain. Saya selalu bilang kepada teman-teman bahwa seseorang itu pasti akan melakukan yang namanya proses pencarian. Jadi nggak semata-mata dia langsung sadar gitu aja. Pasti dia akan menghadapi suatu permasalahan yang menarik dia kepada Robnya gitu ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa yang namanya ujian itu suatu musibah yang nggak ada ininya gitu. Tapi saya merasa bahwa yang namanya musibah, cobaan itu adalah berupa kasih sayang Allah untuk kita. Jadi kalau saya selalu memotivasi diri, apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Selalu aku kasih tuh motivasi kepada teman-teman gitu. Itu adalah hal yang terbaik. Walaupun kita ngerasain itu nggak enak gitu. Kalau sekarang lebih berhati-hati nggak ngelihat ada ustadz gitu? Kalau saya lebih kepada silaturahmi Ustadz. Misalnya begini, misalnya nih, kita terpaksa misalnya diundang oleh tiba-tiba suatu ustadz yang membuat kita kayaknya, waduh nih kayaknya ini nih gitu. Kita kalau saya sifatnya silaturahmi aja. Kita terima yang baik, yang nggak bagusnya nggak usah kita jadiin cercaan atau gimana gitu. Tapi kita ambil yang baiknya aja gitu. Kadang-kala saya percaya bahwa segala sesuatu yang baik itu bukan dari siapa orangnya, tapi apa yang disampaikannya gitu. Walaupun untuk anak kecil, kadang-kadang kan so tau lu anak kecil tahu apa. Tapi kalau saya lihat ada kebaikan di mulut anak kecil itu semata-mata bukan dari dia. Itu pasti dari Allah melalui anak kecil itu gitu. Kalau saya selalu lihatnya gitu. Kalau dulu waktu saya ngaji waktu itu ketemu Mbak Elma pertama, itu masih di Padepokan atau
sudah keluar. Jadi saya tuh walaupun di Padepokan saya masih mau bergaul, Ustaz. Ya itu dia, saya waktu itu soalnya merasa bahwa Mbak Elma itu masih di sana gitu. Iya, saya masih gini karena kadang-kadang waktu pas itu kan 9 tahun tuh cuma 8 bulan aja saya mendapatkan ilmu agama. Kesedihannya kan kosong. Iya. Jadi tuh saya tuh kayak hampa gitu loh. Makanya saya pakai pengajian. Dari situ saya bilang, ini nggak bener nih gitu, karena Ustadz ini ngomong begini, ini nggak bener nih, karena ini ngomong begini, jadi saya tuh rajin pengajian di mana-mana gitu. Alhamdulillah nggak taklid lagi sama satu orang, kan tadinya taklid sama Gatot ini. Dulu nggak gitu ada yang sesempurna dia, nggak gitu ada yang sebagus dia, nggak ada yang sejago dia, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau saya lebih baik misalnya gini, kalau kita misalnya ke pengajian merasa Ustadz itu nggak bener, maksudnya bukan nggak bener ya, mungkin berbeda gitu. Saya lebih mending ya udahlah gitu. Yang penting silaturahminya, kita nggak usah ngomongin apa yang nggak bagusnya gitu. Ya udah, kalau nggak ya nggak usah kesana. Kalau aku lebih baik begitu gitu. ya. Gimana nih pesan-pesan buat Leaders Kumparan nih untuk ya anak-anak muda ya yang lagi cari, kan anak muda nih kan lagi giat-giatnya hijrah nih. Iya. Kalau udah hijrah itu kadang-kadang pokoknya yang paling bener dia gitu. Yang paling bener dia ya kan. Iya. Wah nih gue sama guru gue nih yang paling bagus ini nih gitu. Nah itu juga kan yang dialami sama Elma itu tadi. Ketika masuk Padepokan, ini yang paling bener ini. Lu mau ngomong apapun itu salah gitu. Yang ini yang paling bener gitu. Kecuali sama gitu kan. Iya. Nah, apa nasihatnya buat mereka Ya semua? paling-paling ya itu tadi, bahwa kita nggak boleh memfokuskan kepada satu ajaran gitu ya. Jadi kita lebih baik itu tadi karena kan ilmu agama tuh banyak ya, ada fikih ya kan, ada hadis, ada apa, ada tauhid, pelajarin aja semuanya gitu dalam rangka silaturahmi dan menimba ilmu gitu. Jadi jangan terpaku oleh satu guru dan jangan terpukau oleh karomanya seseorang. Gitu aja ya. Pesan saya. Nanti akan mengkultuskan dia. Gitu. Jadi artinya jangan taklid sama seseorang walaupun orang ini seperti apapun, karena taklid itu hanya kepada Rasulullah SAW. Jadi kayak gitu ya. Jadi intinya memang banyak begini di Leaders Kumparan. Sebetulnya nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih baik maksud saya dari Ustadz sama jamaahnya ya. Nggak ada yang lebih baik dari saya yang bicara nih sama yang dengerin, nggak ada yang lebih baik. Bahkan dari seorang presiden sama rakyatnya juga nggak ada yang lebih baik. Karena apa? Di sisi Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di sisi Allah itu yang bertakwa. Iya benar. Jadi kalau misalnya mau dia hafal berapa juz tapi dia nggak melakukan, ya ini nggak lebih baik. Dia mau melakukan sholat tetapi terus kemudian dia tidak mengimplementasikan kepada amal-amal sholat, ya dia tidak menjadi lebih baik. Dia harus bertakwa. Jadi artinya adalah ketakwaan hablum minallah dan hablum minannas ini yang menjadi penting gitu ya. Nah ini jadi pelajaran buat kita juga perjalanan Mbak Elma ini, dan insya Allah mudah-mudahan nih kita bisa dapetin ibrohnya semuanya ya, pelajaran-pelajaran semuanya, dan mudah-mudahan nih Mbak Elma terus istiqomah nih. Amin ya, insya Allah mudah-mudahan terus sukses. Amin Ustaz. Ininya apa namanya, syuting-syutingnya jadi menjadi inspirasi gitu ya. Jadi inspirasi karena Mbak Elma sekarang kan syutingnya lain ya, syutingnya udah jadi ibu-ibu yang kemudian hijrah yang baik-baik. Emang saya nolak perang jahat kok Ustaz. Dia selalu menempel kebaikannya. Itu dia ya. Iya. Hati-hati loh, karena kan begini tuh amal jariah tuh ada, tapi ada dosa jariah juga. Oh iya, makanya benar-benar. Jadi harus hati-hati ya. Mudah-mudahan sukses terus ya Mbak Elma ya. Leaders Kumparan yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf. Terima kasih Mbak Elma Tiana sudah hadir di sini. Ya, Alhamdulillah. Kita undur diri. Sampai berjumpa di episode-episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.